شر الليل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا حضرة قدر ربنا سمعنا مدن الجنان وإمة الأرباب ردنا سمعنا حضرة جبل كرمنا القرية جبل رسولنا وحولها سمعنا حضرة جمع سنة المسجد بالتقوى والمعلمين فيها والمدرسين فيها والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين لنا والمسلمين لنا الذين سبقونا بالإيمان ثم إلى حضرة جميع من القرى وغرات المضروب مجمع المنكر القرآن وقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكر الرسول الشيخ محمد الرنامي قدس الله سره ودرجات وسلسل سرده وسلم حضرة الشيخ محمد الزبير وقدس الشيخ محمد قدس الله سره ودرجات وسلسله وسلم إلى حضرته إلى ريح المغرب هذا الكتاب ثم إلى حضرته إلى روح الجسد الشيخ ثم إلى حضرته إلى الحبيب وقدر أسلم الحبيب والرحمن أسلم الحبيب وقدر أسلم قدس الله سره ودرجات وسلسله ثم إلى حضرته إلى روح من حضرات المجلس خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا جدنا ومشيخ مشيخنا شر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق والعدل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال الصوم ثلاث درجات: صوم العوام وصوم الخواص وصوم الخواص الخواص. Kemarin sehabis kita membahas tentang masalah syarat dan fardunya puasa, kami sampaikan kami akan menjelaskan tingkatan puasa atau derajat puasa itu ada berapa. Jangan sampai kita ini hanya stagnan di tingkatan puasa yang paling dasar. Mulai dari kita balik atau mulai dari kita kecil sampai sekarang sudah di usia senja, kita masih di tingkatan puasa yang standar-standar saja. Nah, inilah pentingnya untuk kita menambah ilmu, untuk kita menambah wawasan kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah menambah ilmu, itu akan meningkatkan kita
meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan barang siapa yang beramal tanpa berilmu, maka sia-sialah amal tersebut. Setan itu ya enggak akan menggoda kalau mereka beramal tanpa berilmu. Lebih baik menjaga orang yang alim sedang tidur, mending ngipasi dan tidurnya nyenyak. Nah, tingkatan puasa ini diterangkan di dalam kitab Durratun Nasihin. Itu ada 3. Nanti tergantung kita introspeksi diri kita. Saya ini ada di posisi mana? Yuqalu as-shaum salasu darajatin. Dijelaskan bahwasannya puasa itu ada 3 derajat. Yang pertama ialah shaumul awam, yaitu puasanya orang awam. Puasanya standar atau kelas-kelas ekonomi. Yang kedua wasomul khawasu, yaitu puasanya orang-orang khusus. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah wasomul khawasil khawasi, yaitu puasanya orang khusus dan orang-orang yang khusus. Sudah khusus masih dikhususkan lagi. Kalau mungkin diibaratkan kelas itu kelas ekonomi, kelas VIP, kelas VVIP. Lah yang dimaksud dengan puasa awam, puasa khawasul khawas itu apa? Amma shaumul awami, adapun definisi dari puasa awam, yaitu fakaffal batni wal farji an qada'i syahwati. Dia hanya menyukupkan perutnya, farjinya dari memenuhi syahwatnya. Sebagaimana definisi puasa dalam standarnya, yaitu imsaku anisyurbi wal akli wasyahwati, yaitu menahan perutnya dari tidak makan dan minum dan tidak bersenggama dengan suami atau istrinya. Itu kelas yang awal. Yang penting nggak makan, nggak minum, nggak kumpul bojone sampai nanti maghrib. Menurut puasa syariat itu sudah sah. Bisa dikatakan itu kelasnya kita puasa kulit. Menurut syariat saja. Nah ini tingkatan puasa awam. Yang penting mulai subuh sampai nanti maghrib nggak makan, nggak minum, nggak kumpul bojo, yaitu menjaga perutnya dan farjinya dari yaitu qadha syahwat, mendatangi syahwat. Itu kalau memang puasanya seperti itu, maka itu termasuk puasanya orang awam. Adapun yang kedua ialah amma shaumul khawasi fa huwa shaumus shalihin. Adapun puasa orang-orang yang khusus, yaitu
Fahuwa saumus sholihin. Kok ana sing watuk-watuk iki ketoke sing rumangsa. Ada yang perasaan saya kok kayaknya puasa yang pertama tadi ya. Gitu kan Pak RT. Ini yang kedua belum dijelaskan. Jangan baperan bahasa sekarang. Adapun puasanya orang-orang yang khusus bahwa shaumus sholihin, yaitu puasanya orang-orang yang sholih. Lah puasanya orang-orang yang sholih itu bagaimana? Wa huwa kaful jawarihi 'anil asami, yaitu menjaga seluruh anggota badannya dari berbuat dosa. Di samping standarnya menjalankan puasa seperti orang awam, menjaga perutnya, farjinya dari mendatangi syahwat, karena termasuk makan dan minum ini adalah syahwat. Nah ini urutan yang kedua, puasa yang kedua atau derajat puasa yang kedua ialah puasanya orang-orang khusus atau puasanya orang-orang yang soleh. Di samping dia menjaga perutnya, menjaga farjinya an qadha'i syahwat, wa kaful jawarihi 'anil asami, yaitu menjaga seluruh anggota tubuhnya dari berbuat dosa. Fala yatimmu zalika, maka tidak dianggap sempurna puasanya, puasa orang-orang yang soleh ini, illa bimudawamati khamsata asya, kecuali dia melanggengkan 5 perkara atau menjaga 5 perkara. Yang pertama ialah al-awwalu ghaddul basari an kulli ma yadhummu syar'an. Jadi dia dikatakan puasanya orang-orang yang sholih, puasanya orang-orang yang khusus. Yang pertama dia menjaga ghaddul basari, menjaga pandangannya, an kulli ma, dari setiap sesuatu perkara yadhummu syar'an, yang berdosa menurut pandangan syariat. Jadi ketika waktu melaksanakan puasa, ini yang dijaga pertama ialah pandangan matanya. Sudah tahu puasa Ramadan, wayah waktunya pasaran, hari Minggu, hari Jumat, hari Selasa, malah nongkrong di pinggir pasar atau nongkrong pinggir jalan. Setiap kali ada perempuan lewat, lihatnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, ini berarti tidak menjaga matanya dari sesuatu hal yang dosa. Ya ini harus dijaga. Ketika kita pengen, yaitu naik derajat pada posisi yang kedua, melaksanakan puasa termasuk orang-orang yang khusus. Tahu puasa malah nonton TV, nonton HP yang bening-bening. Bening ini bukan air, daun merek sampo, merek mobil itu kok bisa-bisanya artisnya itu bajunya belum jadi, sobek-sobek atau setengah badan. Kayaknya mereknya merek mobil, merek sampo, tapi artisnya ini, modelnya ini yang ini model madel. Nah ketika kita puasa, khususnya bulan suci Ramadan, maka harus dijaga pandangannya.
ketika kita pengen naik level, termasuk puasanya orang yang khusus. Wasani hifdzul lisani 'anil ghibah wal kadzib wan namimah wal yaminil ghamus. Ketika ingin naik derajat puasa orang-orang yang khusus, puasa yang kedua, maka yang harus dijaga adalah hifdzul lisan, menjaga lisannya, anil ghibah, yaitu dari membicarakan saudaranya. Sudah tahu puasa, malah ghibah sana ghibah sini, menceritakan aibnya saudaranya. Lebih-lebih malah memfitnah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ketika engkau ingin ditutupi cacatmu, ingin ditutupi aibmu, maka tutupilah aib saudaramu. Enggak malah yeber-yeber lari ke sana menceritakan aib saudaranya, lari ke sana lagi menceritakan aib saudaranya lagi. Padahal ketika ditinggal dari tempat itu tadi, gantian dia itu yang diceritakan sama orang lain. Orang kok kerjaannya ghibah terus. Nah itu. Jadi harus dijaga lisannya ketika waktu puasa, yaitu yang pertama dari ghibah. Wal kadhibi, dan berbohong. Sudah tahu puasa-puasa malah bohong, cerita sana cerita sini tidak sesuai faktanya, ditambah-tambah. Wan namimatu, dan namimah. Namimah ini mengadu domba, adu-adu, gesek sana gesek sini agar supaya tidak rukun, agar supaya hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain putus. Dan selanjutnya ialah wal yaminil ghamusi, dan sumpah yang palsu. Sudah tahu puasa-puasa, dia sumpah-sumpah pakai sumpah palsu. Wallahi, demi Allah, saya enggak melakukan hal itu, padahal dia melakukan. Atau mungkin sumpah-sumpah yang lain. Lama ruwiya Anas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsatu asya'a tahbutus shaumi ay tabtulu thawabi. Diceritakan dari sahabat Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang dimaksud aitabtulu thawabi, yang dimaksud ialah membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama adalah al-kadhibu. Al-kadhibu yaitu berbohong, wal ghibah, dan ghibah, menceritakan kejelekan saudaranya atau sesama muslim, wan namimah, dan adu domba, wal yaminil ghamusi, dan sumpah yang palsu atau sumpah yang bohong, wan nazaru bisyahwati, yaitu memandang dengan syahwat. Nah, 5 perkara ini bisa membatalkan pahalanya puasa. Secara syariat yang penting dia tidak minum, tidak makan, tidak kumpul dengan suami atau istrinya, maka enggak batal puasanya. Akan tetapi ketika melaksanakan 5 hal ini, maka seperti kemarin kami sampaikan, kamin so'imin, yaitu banyak orang-orang yang melaksanakan puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala kecuali illal ju',
kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atsh. Banyak orang-orang yang melaksanakan puasa, akan tetapi laisa lahu min siyami, dia tidak mendapatkan apa-apa pada puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tahu puasa riba, puasa namimah, bohong, sumpah palsu. Makanya terus termasuk wan nadharu bi syahwatin, dan memandang dengan syahwat. Nah, ini yang rumahnya pinggir jalan ini yang harus kalau puasa pakai kacamata ya, kacamata hitam. Jangan kacamata kuda. Kalau kacamata kuda kan masih bisa melihat ke depan, nggak bisa ke samping. Nah, makanya tak bikinkan para itu biar nggak ganggu orang lewat. Ngajak ngopi ke depan dulu. Kita lihat bening-bening dulu, aduh, memandang keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau memandang sekali nggak apa-apa, kalau yang berkali-kali yang masalah. Seperti itu. Itu sama-sama makhluknya Allah. Akan tetapi ketika waktu bulan suci Ramadan terus mengumbar pandangannya, maka yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga, dan pahalanya itu batal. Wasalisu kaful udhuni anistima'i kulli makruhin. Yang ketiga ialah yang harus didawamkan, yang harus dijaga ketika ingin agar pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjaga telinganya dari mendengarkan sesuatu hal yang makruh. Sesuatu hal yang makruh, contohnya musik, nguping, mendengarkan cerita-cerita yang bahasanya Papua kali abu, ditebus ngalor ngidul tanpa tiada guna. Warabiu kafu jami' a'dha'i 'anil makarih wa kaful batni 'anil syubhati fi waqtil iftar. Yang keempat ialah menjaga seluruh anggota tubuhnya dari berbuat makruh. Ya, makruh ini bisa jadi mendekati haram. Menjaga anggota tubuhnya, kita jalan pada jalan yang tidak semestinya. Contoh, tidak jalan umum tapi lewati ladangnya wong, ya tandurannya wong. Tidak jalan umum tapi dilewati. Atau pas jalan itu tangan ini ngutes tanamannya orang. Nah, itu bisa mengurangi pahalanya dalam kita melaksanakan puasa. Dan menjaga perutnya sesuatu hal-hal yang syubhat ketika waktu berbuka puasa. Ketika sahur sudah benar, itu memang rezekinya sendiri. Nah, ketika berbuka puasa harus dijaga. Jangan sampai yang dimakan ini syubhat. Contoh, puasa-puasa siang-siang kita ke ladang, lihat ada jantung pisang, tapi punya orang lain atau di pinggir jalan, yang mana itu adalah tumbuhan liar, katakan contoh, tapi kepingin terus diambil, nggak tahu ini halal haramnya. Yang namanya syubhat itu tidak jelas kehalalannya, keharamannya. Diambil jantung pisang, biarpun di pinggir jalan.
Ini buka puasa enak kayaknya menunya kalau nanti jantung pisang ini. Nah, ketika kita mau mendapatkan pahalanya puasa, ya jangan diambil jantung pisangnya siapa. Loh Pak, di pinggir jalan kok. Iya biar sudah. Itulah yang namanya sudah tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Ya, kalau nggak punya kita sendiri ya nggak usah. Itu. Yang syubhat saja dijaga, apalagi yang haram. Idza la ma'na lisawmi 'ani ta'amil halali thumma al-iftari 'ala al-harami fa mithluhu kaman bana qasran wa hadama misran. Yaitu ketika maknanya ketika puasa dia makan waktu sahur itu sesuatu hal yang halal. Kemudian ketika waktu dia berbuka puasa memakan barang yang haram, ini perumpamaannya bahwasanya dia ini membangun sebuah pondasi. Kemudian membangun sebuah rumah, pondasi kemudian rumah, akan tetapi ketika dia berbuka puasa makan barang yang haram, sama halnya dia telah menghancurkan bangunan tersebut atau rumah tersebut. Ketika waktu sahur dia makan barang yang halal, dan ketika buka puasa metik jeruke tanggane yang tanpa izin, ambil melonnya tetangganya, biarpun suruh ambil tapi sudah dulu-dulu. Nah ini nanti jadinya subhat, karena pas kebetulan seumpama melon pas mahal-mahalnya 150.000 seumpama, bahwa dia pernah ngomong kalau mau ambil sudah, pas larang-larang ya disibuk. Nah ini subhat artinya. Bisa jadi haram. Nah ini bagaikan dia membangun sebuah bangunan, akan tetapi ketika sudah jadi dia hancurkan sendiri. Jadi ketika dia tidak menjaga hal-hal ini bisa membatalkan pahalanya puasa. Yang terakhir, wal khamisu alla yastaksara minal halali waqtal iftar bihaitsu yamla'u batnihi walidha qala alaihi salatu wasallam. Yang kelima yang harus dijaga ketika waktu puasa ialah tidak makan kebanyakan dari hal yang halal. Puasa adanya balas dendam. Wah, puasa panas sekali ini, nanti harus ada kelapa muda, cendol, harus ada cola, ada Sprite, sini pokoknya harus saya bantai semua ini nanti. Nah, sampai delok ketip matanya nggak bisa nolak karena keluarga semua dihancurkan. Ini biar diri. Nah, ini adalah sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, ma min wi'ain abghadu ila Allah min batni mala'in min halal. Yaitu sesuatu hal yang boleh, yang halal, akan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memenuhi perutnya dengan sesuatu hal yang halal. Biarpun halal, akan tetapi jangan sampai ketika kita berbuka puasa itu berlebih-lebihan. Kolak dilibas, es cendol diminum, es degan diseruduk, belum teh, kopi, Fanta, Sprite, teh kotak, sholat kupluk.
malah kayak waterpass malah jadinya. Nah sesuatu ini biarpun itu halal, tapi kalau berlebihan Allah membencinya. Bahkan ketika sampai terjadi muntah-muntah itu malah terjadi haram karena berlebih-lebihan. Dan bagian puasa yang terakhir ialah wa amma shaumu khawasil khawasi. Adapun definisi dari puasa orang khususnya orang yang khusus ialah fasaumul qalbi. Bukan hanya dia menjaga anggota tubuhnya, panca inderanya dari berbuat maksiat, akan tetapi yang terakhir derajat puasa yang ketiga ialah menjaga hatinya anil hamamid dunyati, dari berangan-angan hal dunia. Wah, kalau begini punya uang banyak enak ya, bisa nambah istri. Contoh, Pak Ato nggak berangkat, keluargen tidak pengen mangan ayam. Kalau punya uang banyak bisa beli mobil. Ketika waktu puasa kok angan-angan tentang dunia seperti itu, maka pahalanya batal. Ini puasa tingkatan orang-orang yang khususnya orang khusus. Kita keluar, lihat mangga, lihat pepaya, lihat pisang. Siang-siang begini kalau itu dimakan kayaknya enak ya. Nah ini pahalanya sudah batal. Nah inilah tingkatan puasa orang yang khususnya orang yang khusus, puasa khawasul khawas. Dia menjaga hatinya dari berangan-angan masalah dunia. Bisa dikatakan ini namanya puasa hakikat. Bukan hanya mulutnya saja yang tidak kemasukan makan dan minum, bukan hanya farjinya saja yang mendatangi syahwat, bukan hanya anggota badannya saja yang tidak berbuat maksiat, akan tetapi juga hatinya dia jaga. Wal ifkari dunyawiyah, dan memikirkan perkara dunia. Wa kafahu amma siwallahu bil kulliyah, dan hanya mencukupkan, yaitu hanya Allah saja yang dipikirkan. Nah ini sudah tingkatan tinggi. Bukan berarti kita nggak bisa, itu semua perlu dilatih step by step. Mulai dari puasa awam, puasa khawas, kemudian ketika khawas ini sudah bisa mengendalikan anggota tubuhnya, panca inderanya, bukan hanya mulutnya saja, bukannya farjinya saja yang puasa, tapi panca inderanya, anggota tubuhnya juga ikut berpuasa dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah bisa mengendalikan anggota tubuhnya, panca inderanya, kemudian mengendalikan hati, agar supaya hanya Allah lah yang dia pikirkan, hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yaitu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa hakikat namanya, bukan hanya syariatnya saja, akan tetapi namanya puasa hakikat. Nah ini tadi 3 derajat puasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sendiri yang bisa introspeksi, saya ini termasuk di derajat yang keberapa ya? Kayaknya saya yang keempat loh. Oh keempat loh. Hanya ada 3 saja kok keempat.
Pak Udin tertawa ini anu apa ini? Nah ini. Dan ini hanya kita saja yang tahu, sebagaimana puasa ini adalah amaliyah yang mana hubungan antara hamba dengan Tuhan. Nggak bisa yang namanya puasa dipamer-pamerkan, itu nggak bisa. Nggak makan, nggak minum kok dipamer-pamerkan. Sebagaimana Allah yaitu as-sawmuli wa ana ajzibi. Puasa itu hanya untukku dan akulah sendiri yang akan membalasnya. Jadi nggak lewat malaikat, nggak lewat siapa-siapa, akan tetapi langsung kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi sebagai tambahan ilmu buat kita agar supaya kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Sudah sering kami sampaikan, ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang diamalkan, bukan hanya masuk lewat telinga kanan, nanti habis pulang keluar lewat telinga kiri. Yang penting akhir ngeweh bersubuh ngopi terus. Tapi ilmunya nggak pernah diamalkan. Jangan sampai seperti itu. Dan semoga apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini ada berkah dan manfaatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakran subhanaka la nusyriku laka alaika kama tasrita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih wa munibbu wal khatim lima sabaqu wa nasr haqqa bil haqq wa ladina siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan fahman wa 'amalan salihan taqabbala wa rizqan barakatan. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa zawjatana wa jiranana wa jama'atina wa ahlana min ahli al-ilmi wal khair ومن أهل القرآن ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والطير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون. اللهم اجعلنا جمعنا جمعة مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دين حاجة آخر إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.